Joko, kamu pernah dengar gak kata IoT? Aku lihat di HP ayahku, katanya IoT itu penting banget loh. Iya, aku juga pernah dengar pas lihat video di YouTube, tapi aku kira dulu itu nama robot loh. Aku juga sempat mikir gitu loh. Tapi kayaknya bukan robot deh. Soalnya ayah bilang IoT itu bisa nyalain lampu rumah secara otomatis. Hah? Kok bisa? Emangnya lampu bisa nyala sendiri tanpa orang nyalain tombol? Nah, itu dia yang aku bingung. Katanya sih karena semua alatnya saling nyambung. Tapi nyambungnya gimana ya? Mungkin IoT itu kayak alat yang bisa baca perintah dari kita kali ya. Bisa jadi sih. Tapi ayahku bilang, IoT itu bukan cuma satu alat. Katanya semua alat bisa ngobrol lewat internet. Wah, alat ngobrol. Lucu banget. Jadi kayak kulkas yang bisa ngomong sama HP. Gitu tak? Iya, tapi bukan ngomong beneran Joko. Mereka saling kirim data gitu. Tapi aku juga masih nggak kebayang sih gimana caranya. Iya, makin jadi penasaran deh. Besok tanya Kak Bambang aja yuk, biar makin jelas. Setuju. Aku pengen tahu banget gimana bisa lampu, pintu, sama HP bisa kerja bareng. Hai Kak Bambang, apakah bisa bantu menjelaskan mengenai konsep dasar IoT? Tentu dengan senang hati Joko, aku akan menjadi narasumber yang tepat karena aku juga pengguna IoT. Wah, beneran nih Kak Bambang. Terima kasih ya. Hai teman-teman, saya Bambang. Di sini saya akan membantu Joko menyelesaikan tugasnya dengan cara menjadi narasumber Joko dan akan membantu kalian. Hai semua, aku Joko. Dengerin baik-baik ya penjelasan dari Kak Bambang. Awas saja kalau kalian rame. Karena nanti di akhir ada kuis loh. Yang menang dapat hadiah. IoT, Internet of Things, adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik terhubung ke internet dan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data tanpa campur tangan manusia secara langsung. Nah, perangkat IoT itu membutuhkan internet untuk menjalankannya. Jika tidak, maka IoT tidak bisa aktif. Seperti self-driving car ini butuh internet untuk update software dan maps terbarunya. Smart home pun membutuhkan internet karena perintahnya dijalankan melalui handphone yang terhubung pada internet. Nah, lihat lampu di samping ini, dia menyala bukan? Kita tidak perlu menyalakan atau mematikan lampu tersebut secara manual. Kita bisa menyalakan dan mematikannya hanya melalui perangkat yang ada di handphone kita, dan tentunya ini membutuhkan internet. Selain internet, apalagi yang dibutuhkan oleh IoT tersebut Kak Bambang? IoT bekerja dengan cara sensor mengumpulkan data dari lingkungan, mengirimkannya ke internet untuk diproses, lalu hasilnya digunakan agar perangkat bisa bekerja secara otomatis dan cerdas. Wah, IoT itu sangat keren ya Kak Bambang. Tapi tadi IoT membutuhkan data pengguna ya Kak. Jadi hal itu memungkinkan pencurian data dong. Ya benar, data lokasi, nama, email, data kesehatan, ataupun data lainnya dapat dicuri dan terancam tersebar. Joko, teknologi memang tak hanya memiliki dampak positif. Meskipun begitu, kita tidak boleh tutup mata akan dampak positif. IoT telah memberikan banyak kemajuan di dunia ini. Apa Joko mau dijelaskan lebih rinci terkait penerapan IoT di kehidupan sehari-hari? Boleh deh Kak Bambang. Sebenarnya IoT itu sudah banyak banget digunakan di sekitar kita tanpa kita sadari Joko. Contoh yang pertama adalah smartwatch. Smartwatch atau jam tangan pintar bisa menghitung langkah, detak jantung, bahkan memantau kualitas tidur kita. Semua data itu dikirim ke aplikasi di handphone supaya kita bisa tahu kondisi tubuh kita setiap hari. Nah, untuk contoh berikutnya adalah smart refrigerator atau kulkas pintar. Kulkas ini bisa memberitahu kalau ada makanan yang hampir kadaluarsa. Di rumah juga banyak alat berbasis IoT lainnya seperti smart lamp dan smart home system. Dengan alat-alat ini, kita bisa menyalakan atau mematikan lampu dan AC hanya lewat handphone. Di kampus atau tempat umum juga banyak alat berbasis IoT. Seperti pintu otomatis bisa terbuka sendiri ketika sensor mendeteksi seseorang mendekat. Wah, keren-keren banget ya Kak. Aku aja baru tahu loh kalau sebenarnya banyak banget IoT yang ada di sekitar kita. Tapi, aku kepikiran satu hal lagi nih Kak. Apa tuh Joko?
Sebenarnya cara kerja dari IoT itu gimana sih, Kak? Kok bisa sih secanggih itu? Intinya, benda-benda di sekitar kita bisa terhubung ke internet dan saling berkomunikasi tanpa harus kita kendalikan langsung. Hmm, kayak benda yang bisa ngobrol sendiri gitu ya? Wah, keren juga ya. Tapi gimana cara benda-benda itu tahu harus ngapain? Iya, betul. Tapi bukan cuma otomatis, IoT juga bisa belajar dari kebiasaan pengguna. Misalnya, lampu belajar kalau kamu biasanya tidur jam 10 malam, nanti otomatis dimatiin jam segitu. Nah, disitulah kerja IoT dimulai. Jadi, setiap perangkat IoT itu punya sensor yang berfungsi ngumpulin data dari lingkungan. Data itu dikirim ke tempat penyimpanan yang disebut cloud. Nah, cloud ini bisa dibilang otaknya IoT. Di sana data dikumpulkan dari berbagai perangkat dan dianalisis. Dianalisis gimana, Kak? Misalnya, cloud menerima data suhu dari sensor. Sistem di cloud udah punya aturan, misalnya kalau suhu di atas 28 derajat, berarti ruangan panas. Maka cloud ngasih perintah ke perangkat lain, seperti AC, buat nyala otomatis. Oh, jadi semuanya berjalan otomatis ya? Tanpa manusia harus pencet tombol. Iya, betul. Tapi bukan cuma otomatis, IoT juga bisa belajar dari kebiasaan pengguna. Misalnya, lampu belajar kalau kamu biasanya tidur jam 10 malam, nanti otomatis dimatiin jam segitu. Oh, jadi seperti itu cara kerja IoT. Tapi, apakah IoT ini aman? Nah, meski canggih, IoT masih menghadapi tantangan besar loh. Mulai dari keamanan yang lemah, ancaman privasi, hingga kompatibilitas perangkat. Oh, begitu ya Kak Bambang. Kemudian untuk resikonya apa aja Kak Bambang? Risikonya, data pribadi bisa dicuri, perangkat dikendalikan oleh hacker, bahkan digunakan untuk serangan siber. Wah, berarti tantangan dan risiko IoT ini gak main-main ya. Kalau gak dijaga, malah bisa jadi ancaman buat kita. Bener banget tuh Joko. Makanya penting banget buat tahu cara mengamankan perangkat IoT biar tetap aman dan gak gampang diretas. Nah Joko, biar perangkat IoT kita nggak mudah diretas, sebenarnya ada beberapa cara untuk ningkatin keamanannya loh. Untuk melindungi perangkat IoT, gunakan password yang kuat, lakukan pembaruan rutin, enkripsi data penting, dan pisahkan jaringan Wi-Fi khusus untuk perangkat IoT. Oh iya Joko, kamu masih ingat kan IoT itu apa? IoT itu Internet of Things kan Kak? Kayak benda-benda yang bisa terhubung ke internet itu. Ya betul sekali Joko. Nah, di masa depan nanti IoT akan makin canggih tahu. Semua benda yang ada akan saling terhubung dan bisa berkomunikasi loh Joko. Wah, berarti nanti hidup kita jadi lebih mudah ya Kak? Ya betul sekali Joko, di masa depan nanti hidup kita bakal jadi lebih mudah dengan adanya IoT karena semuanya bisa saling terhubung melalui internet. Wah, keren banget ya Kak. Tapi apakah berbahaya kalau semuanya terhubung ke internet? Nah, pertanyaan bagus Joko. Oleh karena itu, pengembang IoT di masa depan nanti harus membuat sistem yang lebih aman Joko. Oh, begitu ya Kak Bambang. Benar sekali Joko. Teknologi yang hebat harus diiringi etika dan keamanan yang kuat. Nah, hal ini jadi pelajaran penting buat generasi kalian nanti Joko. Gimana nih teman-teman? Sudah paham kan sekarang dengan IoT? Pasti udah paham dong, kan udah dijelasin sama Kak Bambang. Nah, sekarang aku akan kasih kesimpulan nih dari penjelasannya Kak Bambang. Simak ya. Jadi, IoT adalah konsep menghubungkan berbagai perangkat fisik ke jaringan internet agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data tanpa campur tangan manusia secara langsung. IoT membutuhkan koneksi internet dan penggunaan data pribadi untuk menjalankan fungsinya secara optimal, seperti pada perangkat rumah pintar, sistem transportasi, hingga layanan kesehatan digital. Meskipun terdapat resiko pencurian data karena keterlibatan informasi pribadi, dampak positif dari IoT tetap lebih besar, seperti peningkatan efisiensi, kemudahan hidup, dan perkembangan teknologi yang semakin canggih.